Kalau kita ngomong tentang Jember, Jember ini tempatnya yang sangat luar biasa. Jadi kami kemas nanti di JFC ini for Democracy nanti itu ada stage terpanjang di dunia. JFC itu bukan karnaval sederhana, tapi karnaval yang menginspirasikan, environment-nya ada yang besok ini kan tagline-nya tuh time lapse ya, kembali tentang peradaban kuno dulu, adanya penciptaan bumi sampai ke demokrasi hari ini. Ikal rambut dipasang pita. Jos. Cantik dipandang, layak dipuja. Jos. Tinggal disebut ribuan wisata. Jos. Gak usah ragu, ayo main ke Jember aja. Momen Yuki Kato hingga Prilly Latukonsina yang catwalk memamerkan busana nyentrik belakangan sering berseliweran di media sosial nih. Kalian tahu nggak ini di mana? Nah, ini di Jember Fashion Carnaval loh. Tahun ini adalah gelaran JFC yang ke-22. Sesuai dengan namanya, karnaval ini digelar di Jember, Jawa Timur. Keren banget ya? Buat yang nggak tahu Jember itu di mana sih? Jember itu merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sebelahan sama Lumajang, Banyuwangi, dan juga Probolinggo. Selain dikenal dengan festival fashion, Jember juga dikenal sebagai kota cerutu karena bisa memproduksi tembakau hingga 9,2 juta ton per tahun. Jember menjadi salah satu penghasil tembakau terbaik di dunia. Tentu, branding Jember yang sudah terkenal dengan karnaval dan cerutunya menjadi nilai plus untuk pendapatan daerah. Dipimpin oleh Hendy Siswanto, pemerintah Kabupaten Jember masih punya PR yaitu menguatkan ekonomi masyarakat dan infrastruktur di pedesaan. Apa saja ya langkah yang akan dilakukan? Nah, hari ini seperti biasa saya nggak mungkin sendiri nih. Nah, hari ini di Nusa Raya kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Bupati Kabupaten Jember, Bapak Hendy Siswanto. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Anas. Apa kabarnya Baik, Bapak? alhamdulillah. Oke, baik. Mbak Anas sehat ya? Sehat Bapak. Oke. Ya. Nah, kita akan ngomongin soal potensi dari Kabupaten Jember nih Pak. Ya. Jember ini kan terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda di Jawa Ya. Timur. Nah, sebenarnya ini wilayah seperti apa sih Pak Jember, Kabupaten Jember ini dan seberapa Ya. strategis nih lokasinya? Ya, jadi yang pertama saya terima kasih pada Kompas nih dengan program Nusa Raya ya. Istimewa Jember kami diberikan kesempatan jumpa hari ini. Dan tentunya kalau kita ngomong tentang Jember, Jember ini tempatnya yang sangat luar biasa. Luar biasa dalam artian tuh Jember itu sebagai epicentrum ya. Epicentrum bagian Jawa bagian timur sebenarnya. Kenapa seperti itu? Konsisi kami itu ada di tengah-tengah beberapa kabupaten. Ya, di tengah kabupaten Jember itu dikitari dengan tapal kuda. Itu dulu Besuki namanya. Besuki itu ada Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo mengitari kami. Maka di Jember itu dengan luas areal kami yang 3.300 km persegi ya. Kami punya semua nih Mbak Nas. Kami punya gunung, kami punya bukit, kami punya sungai, kami punya laut, punya pantai. Lengkap nih. Lengkap, berarti. tanahnya subur semua. Dan ribuan bukit kami punya. Kami juga punya, dan penduduknya terbesar ketiga se-Jawa Timur. Oke. Kami punya 2,6 juta penduduk di kita. Kaya raya deh Jember nih. Kaya raya aja. Dan di samping posisinya epicentrum di tengah-tengah nih, itu tentunya Jember menjadi satu daya tarik ya. Daya Betul. tarik dengan kekuatan alamnya yang bagus, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Kami juga punya 5 perguruan tinggi negeri Jember nih. Ada punya 10 swasta, 15 perguruan tingginya Jember. Kami juga punya santri, punya murid ya, SD, SMP, SMA. Itu 240.000 murid. Ya, kalau perguruan tinggi kita ada 70 ribuan perguruan tinggi mahasiswa kami di Jember itu. Dan luas pertanian kami terbesar ketiga se-Indonesia. Pertanian kami. Dan ini semua kekayaan alam kami. Memang udah di tengah letaknya strategis. Bener. Ini kekayaan alamnya dan juga sumber daya manusianya juga Betul. jempolan. Ya. Nah, tadi ini balik lagi ke kekayaan alam. Ini Jember ini terkenal juga dengan hasil pertaniannya. Ya, ya. Yang mungkin yang paling terkenal sekarang ini tembakau ya Pak? Tembakau. Kalau tembakau udah lama, Mbak. Jadi di Jember itu sampai di logo kami itu Pemkab Jember, itu ada gambar tembakaunya. Oke, karena memang yang paling terkenal adalah Ya, tembakau. tembakau. Dan tahun 70-an kami itu
punya tembakau terbaik dunia. Wih, oke. Justru yang di mana itu di negara lain tuh apa namanya tembakau tuh? Apa Kuba kalau nggak salah. Itu bibitnya dari Jember. Oke. Kami terkenal daun tembakau itu daun emas, katakan orang Jember tuh. Kenapa kok ngomong daun emas? Siapapun petani yang tanam tembakau mesti kaya. Mesti kaya. Karena Gitu tanahnya ya. subur. Tanah subur dan jenis tanahnya itu beda. Tanahnya itu Hmm. harum, tanah Jember ini untuk tembakau. Benar-benar bukan kayak tanah yang umum Jadi yang ini lain. yang membedakan mungkin dari tembakau-tembakau lain. Betul, Gitu ya? jadi itu tembakau ada 2 jenis tembakau yang luar biasa, yang kelas dunia tembakau Naus ke tembakau kasturi yang di Jember tuh, di samping komoditas kami yang lain. Gitu. Berarti ini sebesar apa kemudian pengaruhnya terhadap pendapatan daerah nih Pak? Sangat Dari besar sekali. tembakau Kami ini? punya pertumbuhan ekonomi kami ya saat pendapatan kami, ekonomi kami itu 26% itu dari pertanian. Dari pertanian di dalamnya itu ada tembakau. Kami ada 9,2 juta ton per tahun tembakau kita ini luar biasa. Ini bahkan Mbak. dijulukinya kota cerutu. Kota Cerutu. Dengan besok ini kita mari kita undang ke Jember. Datang ke Jember untuk ada bulan ini. Ada JKCI, Jember Kota Cerutu Indonesia. Oke. Di Jember, gitu. Oke. Ada apa aja tuh Pak di situ tuh? Ada 21 duta besar datang ke Indonesia, ke Jember, untuk bertransaksi, termasuk bayar-bayarnya langsung, tradingnya langsung, untuk bertransaksi cerutu di Jember. Dibawa untuk kualitas-kualitas Jadi ini ekspor udah semua. go internasional juga ya? Sangat. Sangat, Dan ya. saat itu tembakau di Indonesia semua yang diekspor cuma kami di Jember. Tahun 70 sampai sekarang 85, 86. Saat itu ya. Saat di tempat di seluruh Indonesia belum ada tembakau yang bagus, kami di Jember udah begitu, Pak. Mas, Oke. gitu ya. Jadi memang untuk pertanian sendiri unggulannya ini di tembakau. Nah Selain selain yang lain. tembakau, ini apa lagi nih Pak yang unggulan Banyak. di Kami Jember? kami juga termasuk penopang pangan Jawa Timur masuk nasional ya. Kita bisa penopang pangan dari padi sendiri. Kami ada 2 juta ton per tahunnya. Kami juga punya jagung. Jagung kami ini kami surplus 240.000 ton di jagung. Kami punya edamame yang andal-andal ya, yang keren-keren gitu edamame. Edamame ini jarang di Indonesia nih, Iya, hanya iya, di betul, Jember nih ini edamame dan ekspor ke Jepang. Ini setahun sampai 8.000 ton. 8.000 ton bar Jepang ini kurang, ini masih kurang banyak. Jadi itu tanah-tanah khusus, tidak semua tanah bisa dibikin edamame. Tahu ya edamame Jember, ya? Edamame Jember tapi bisa nih. untuk Iya, edamame. kalau Mbak Anas kalau ke Jepang, Bang edamame itu makan pembuka mahal banget tuh. Iya, gitu, iya, tuh. betul, Ya. betul, Di tempat kami teman-teman dibuat makan kayak aja gitu. Buat snack Sange. gitu ya, Iya, buat sehari-hari. snack gitu, Mbak Anas. Terus juga kita kopi. Kami punya coklat. Di Jember juga kami punya Puslit Koka, Pusat Penelitian Kopi dan Koka. Itu hanya satu-satunya di Indonesia, di Jember. Itu sudah sekarang umurnya 115 tahun. Waduh. Udah Pusat lama Penelitian banget Kopi berarti ya. dan Koka. Jadi kalau Mbak Anas datang ke sana, teman-teman Kompas, seluruh Indonesia semua datang ke Jember, ingin belajar menjadi barista atau petani kopi, termasuk mesinnya, mulai raw material, mulai tanam, sampai menjadi barista, sampai jualan, sampai caging ada semua di tempat Puslit Koka itu. Orang Amerika banyak belajar di Jember. Di dunia ada 2 pusat penelitian kopi dan koka, hanya di Jember dan Perancis. Seluruh dunia ini. Ini mulai zaman penjajahan dulu. Gitu, keren banget Jember ini. Gitu. Oke, nah ini kan berarti pertaniannya yang juga menjadi salah satu unggulan dari Kabupaten Jember. Nah, Ya. bahkan targetnya adalah supaya Jember ini bisa jadi swasembada pangan Ya. untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Ini Ya. bagaimana strateginya nih kemudian Nah. untuk bisa mencapai hal itu nih Pak? Mbak Anas, kemarin kami tahun 2022 itu mendapatkan award dari Bu Gubernur bahwa Kabupaten Jember ini punya kabupaten punya ketahanan pangan yang bagus, Kabupaten Jember. Tapi seiring sejalan dengan ketahanan pangan itu, kami juga ini memberikan motivasi kami untuk kalau orang mempunyai ketahanan pangan tentunya kan lengkap dong. Kalau gitu di dalamnya itu yang namanya ketahanan pangan kan produktivitas harus aman terjaga Betul, kan. betul. Tapi saat ini kan problem pupuk kan bermasalah ke seluruh Indonesia. Betul. Maka kami dengan konsekuensi ketahanan pangan itu kami membuat pabrik pupuk, Mbak, untuk menjaga Sebagai swasembada. solusinya Ya, juga. kami membuat pabrik pupuk organik tahun ini. Berarti baru tahun ini? Baru tahun ini. Dari seluruh Indonesia baru Kabupaten Jember yang bikin. Oke, ini Gitu, Mbak. untuk memulai inovasi juga ya? Untuk inovasi. Dan kami
pupuk organik ini artinya apa? Kita membalikan ke ekosistem. Bahwa tanah kita ini harus kembalikan pupuknya, nggak boleh kimia lagi. Secara bertahap nanti kimia harus berkurang. Kita masih mungkin 50-50 mungkin sekarang ya. Nanti lama-lama nanti semua harus organik. Tanah kita, tanah Kabupaten Jember wajib memakai organik. Ditanamin apa saja. Karena organik esensinya lebih keren. Dan itu produktivitasnya naik dan kualitasnya pun juga istimewa gitu kalau organik gitu. Betul, betul. Kami sudah mau mulai dan kami penunjang organik itu kan dari kotoran ya, dari kotoran hewan. Kami punya 275.000 sapi di Jember. 275.000 sapi di situ sudah aman tentang jadi raw udah material. Aman material. Jadi apapun sekarang mulai dari pupuk juga Jember udah bisa produksi Sudah, sendiri karena bahannya pun ada gitu tersedia di sana. Nah, ini kemudian untuk menjaga kualitas pertanian di Jember, ini Bapak juga ingin mengajak anak-anak muda nih untuk kemudian terlibat di sektor pertanian. Nah, ini gimana sih cara ngajak anak-anak muda ini? Karena tentunya kan nggak mudah ya anak-anak muda sekarang untuk terjun ke sektor pertanian. Ini seperti apa nih? Jadi gini Mbak, ini yang soal besar nih. Soal besar next bahwa kami di Jember ini 86.000 hektar itu lahan pertanian. Betul. Kami terbesar ketiga tadi saya sampaikan se-Indonesia. Tapi kenapa kami harus mempertahankan 26% kami dari pertanian. Kekuatan Jember tadi untuk kekuatan ekonomi kita. Nah, pertanian ini Kabupaten Jember harus mempertahankan lahan pertanian ini sampai kapanpun. Betul. Karena kabupaten manapun kebetulan saya ketua Bupati se-Jawa Timur saya, Bang. Itu saya sampaikan teman-teman bahwa kabupaten siapapun itu, negara manapun yang mempunyai sektor pertaniannya kuat, itu yang akan eksis nanti. Indonesia emas ataupun nanti 100 tahun kemudian. Karena perut kita manusia ini butuh makan. Ini yang paling penting, perut ya. Nggak butuh emas, nggak butuh duit, tapi butuhnya bentuk makan. Ya, kalau Mbak Anas punya duit triliunan tapi nggak ada kesiapan makan, nggak mungkin makan duit. Betul, tapi kalau barang pertanian wajib, karena Tuhan memproduksi manusia ini tetap ini organnya, bukan pakai robot. Betul. Nah, itu yang kami yakini di situ. Nah, bagaimana pertanyaannya next ini? Sustainability-nya lagi. Tentunya anak-anak muda sekarang yang sekarang sudah digitalisasi semua, karena anak muda ini melek digital dan inginnya instan. Nah, ini kan ininya instan, jelas, hitung-hitungannya jelas, kan anak muda kan? Betul, betul. Dan itu tentunya kami harus melakukan satu inovasi kreativitas ekonomi kreatif harus kami lakukan. Salah satunya yang paling sederhana adalah bagaimana petani ini jadi petani untungnya banyak. Betul. Dan jadi petani mesti untung. Ini penting. Jadi petani ada backup kalau seandainya terjadi sesuatu gagal, itu tergaranti. Gagal panen katakan tergaranti. Seperti di Jepang ya, seperti negara lain, itu jadi kita punya real estate sama pertanian. Enakan punya jadi petani. Karena di situ per hektarnya itu bisa 27 ton hasilnya. Mbak, itu gabah kalau padi ya. Kami di Jember masih 8-9 ton. Average rata-rata 6 ton. Dan ini tidak terlalu menarik untuk anak-anak muda gitu. Terus fasilitas lainnya itu untuk kalau ke pertanian badan hitam. Gitu kan? Bagaimana ini kan badan nggak hitam? Dan ke pertanian tuh bisa bawa mobil, nggak harus jalan kaki, kan gitu kan? Tentunya kami membuat JUT, jalan untuk tani, jalan akses tani JUT. Kami buka JIT, jalan irigasi tersier. Kami perbaiki. Artinya kalau nanti ke lokasi pertanian, kami mobil bisa masuk, Mbak. Oh, jadi dimulai dari infrastruktur. Ya, infrastruktur. Termasuk kami juga banyak perguruan tinggi yang sama dengan ITB ya, IPB maupun di Jember itu ada UNED samanya. Beberapa perguruan tinggi yang memang punya guru besar khusus di bidang sektor pertanian. Makanya dengan meningkatkan produktivitas dan harga yang cukup, kami jaga harganya, itu akan bisa menarik anak-anak muda kita, milenial kita untuk bisa jadi petani. Ini PR besar ini. PR besar. Jadi untuk bisa meyakinkan para anak muda lah ya. Betul. Kalau misalnya bisa untung juga nih di sektor pertanian. Betul. Nah, mungkin apa nih Pak yang bisa jadi jaminan lainnya ketika anak muda ini mau terjun ke sektor pertanian, mungkin dari modalnya nih? Ya, kalau modal mudah banget sekarang. Akses sekarang dengan dana kur ya, kredit usaha rakyat sekarang ini cuma 3% bunganya kecil sekali. Kalau modal sekarang tidak ada masalah. Kalau modal, justru kami
yang harus kami preparekan sekarang industri. Jangan sampai petani kami ini hanya dari sawah, jadi produksi jual gabah saja. Mereka harus menjual produk hasil diolah. Harus ada pembangunan itu yang berkelanjutan. Jadi jangan sampai menjual dari hasil pertanian langsung dijual, tidak boleh. Makanya kami harus membuat industri-industri pertanian. Jadi industrial farming kami sudah mulai bangun di Jember. Industrial farming itu dari hulu sampai hilirnya kami selesai sudah. Jadi orang yang ngambil hasil pertanian di Jember sudah bentuk packaging semua, sudah tinggal. Udah dalam bentuk untuk produk UMKM untuk juga UMKM berarti ya. Juga, untuk pasti. mendorong perekonomian juga. Jadi nggak hanya hasil mentahnya aja, Betul. jadi udah ada hasil jadinya untuk menambah pendapatan juga berarti. Pasti itu. Dan kami juga kalau ngomong UMKM, kami punya 647.000 UMKM terbesar di Jawa Timur. 647.000 UMKM. Di Jawa Timur, ngeri di Jember nih, yang terbesar Jawa Timur. Maka UMKM ini industri kreatif, ya, ekonomi kreatif kami gerakkan lewat itu salah satunya. Oke. Nama Bapak ini memang sosok yang juga sangat aware lah dengan dan juga dengan sektor pertanian ini dan baru-baru ini juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi, yaitu penghargaan Satya Lencana Wirakarya di bidang pertanian. Nah mungkin apa nih Pak kesannya nih setelah mendapatkan penghargaan tersebut? Bangga lah, terima kasih ya. Saya cuma tukang ngambilnya saja. Cuman penghargaan ini penghargaannya para petani kami. Ini saya bagian tukang ngambilnya. Yang hebat tuh petani saya, bukan saya. Saya tukang ngambil saja. Dan saya salut dengan ini. Penghargaan menjadi penting, sangat penting. Sangat penting. Itu menjadikan motivasi kepada masyarakat Jember, khususnya para petani. Bahwa petani ini sedang dilihat juga kok dengan pusat ini. Negeri kita ini negeri pertanian. Jadi kalau pertanian itu kan bukan hanya petani sawah saja, Mbak Anas. Petani itu ada peternakan, perikanan, perkebunan. Ini juga termasuk dalam sektor pertanian. Kami juga punya kebun 30% lahan Jember yang 3.300 km persegi itu, 30%-nya itu perkebunan di Jember. Jadi kami punya karet juga kami punya kopi. Bagus-bagus kita pete, kita ada juga pete di Jember. Bagus-bagus pete di Jember gitu, Mbak. Gitu. Makanya dengan Satya Lencana Wirakarya kemarin ini menambah motivasi teman-teman termasuk dari kalangan akademisi. Bahwa kemarin kami salah satunya yang kami unggulkan itu salah satu hasil produk pertanian kami itu jemsu, kelengkeng jemsu, Jember Super. Kelengkeng Jember Super segede gini, Mbak. Yang Thailand punya. Dan itu Mbak Anas kalau nanti kapan-kapan datang ke Jember, itu kalau dibuka begini yang gede itu Mbak, nggak bisa keluar airnya nggak keluar. Dibuka itu, kupas. Begitu dimasuk makan, jangan dipegang makan, dikunyah di dalam. Ini airnya sebanyak mulut kita. Nah, itu yang luar biasanya. Terus hancur dia keluar air banyak. Nah, tapi kalau kelengkeng yang lain-lain dibuka gitu basah. Iya betul. Dan ini kotor ke tangan, dan lengket ke tangan. Karena itu gulanya tinggi. Gitu, Mbak. Ini bedanya Jember kering, Mbak. Kalau dibuka itu kering. Jadi ini keunggulannya si jemsu kelengkeng ini. Jemsu tadi. Terus bisa ditanam di semua tempat nggak? Nggak. Nah, ada. Cuma di Jember banyak tempat-tempat yang bisa ditanam. Cuma Jember aja nih yang punya sama kualitas dengan tembakau tanahnya. tadi. Sama dengan tembakau, tidak semua lahan itu ditanemin, nggak bisa. Sama dengan edamame. Maka dari itu investasi di Jember luar biasa, Mbak Anas. Lahannya pun suburnya tuh terpilih seperti jemsu itu terpilih, Jember Super tadi. Tembakau juga terpilih. Lahannya masuk terpilih, tidak semua lahan umum di negeri kita. Termasuk edamame. Ini tanaman-tanaman unggulan yang kualitas ekspor. Kami di edamame di Jember itu kami punya karyawan. Itu ada 9.000 karyawannya, Mbak. Luar untuk biasa. Edamame ini edamame aja itu, Mbak. Betapa ini kan sektor kita mau mengangkat menekan kemiskinan, pengangguran kan terbuka di situ. Oke, jadi bisa untuk menampung ini para sumber daya manusia ini di Jember sendiri. Nah, ini kan memang Jember ini istilahnya punya anugerah lah dari Tuhan. Tanahnya sangat subur, bisa ditanam berbagai tanaman. Nah, ini mungkin selain dari potensi pertanian tadi, ada juga potensi di pariwisata. Nah, ini kalau kita lagi main ke Jember nih, mesti kemana aja nih kalau banyak ke Jember? Mbak, ini tergantung. Jadi kami punya bermacam-macam paket ya pariwisata di Jember itu. Dan tergantung Mbak Anas mau ke Jember mau berapa hari gitu ya. Mau berapa hari. Kami ini bisa idealnya berapa itu. hari nih Pak? Kalau idealnya tuh
santai enak ya, itu 3-4 hari. 3-4 hari. 3-4 hari cukup bisa melihat beberapa lokasi yang sangat ada yang ekstrim juga ada ya. Yang ekstrim kita mau pakai mobil pakai seperti off-road gitu ya, itu namanya di pantai Bandialit. Ya, terus kalau melihat air terjun juga kami ada air terjunnya cukup menantang di Tancak ditulis juga kalau pantai kita ada Watulo Papuma. Watulo Papuma. Kalau melihat view langsung kita ada di Rembangan namanya, itu melihat view langsung gunung di ketinggian seperti di Bogor. Kalau di Jakarta seperti di Bogor. Kami punya di Jember. Jember juga punya nih. Iya, Jember punya karena itu tadi kan punya laut, punya gunung, ada bukit, lengkap ada lah semua. ya. Kalau mau liburan ke sana nih, mau kemana aja bisa. Kalau spot favoritnya Pak Bupati nih, kemana nih yang biasanya tempat healing-healingnya favoritnya? Ya senang semua nih di Jember ya gimana ya. Saya paling bisa milih ya, Pak? Ya, saya suka kami juga punya PDP. Pemkab Jember ini punya PDP perusahaan daerah perkebunan daerah. Perusahaan daerah perkebunan, Kayangan namanya. Ini perkebunan, kami suka di situ, Mbak. Di situ karena dekat ada air terjun Tancak, di situ juga ada produksi kopi, aromanya juga beda di situ. Dan maaf di Jember jalannya udah bagus semua, Mbak. Jadi kan ribuan kilo udah kami perbaiki. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau aksesnya kemana-mana aksesnya, gampang. jadi kalau saya mau wisata yang cari yang susah gitu ya. Cari susah harus ngomong dulu. Kalau enggak mobilnya bagus terusan jadi gitu. Ada yang memang bikin geronjal-geronjal ada juga kita siapin tuh. Ada sekitar 12 kilo yang memang untuk ekstrim untuk di Bandialit namanya. Oke. Nah, kalau bicara Jember ini juga Jember terkenal dengan Jember Fashion Carnaval nih, Pak. Nah, ini nanti tanggal 4-5-6 Agustus. 4-5-6 Agustus nih, boleh dicatat nih sahabat kompas.com yang mau main ke Jember ini ada event fashion ya Carnaval. Nah, ini biasa kita bisa lihat apa aja nih Pak di sana? Jadi gini, JFC hari ini nih JFC yang ke-21 tahun. JFC Jember Fashion Carnival, saya tambahin sekarang ini, kami udah ngomong sama teman-teman JFC, namanya JFC for Democracy. Ya, ini ada tambahan sekarang. Kenapa kok for democracy? Kan ini tahun politik tahun ini ya. Tahun politik, kami kemas bahwa politik ini pesta. Sedang pesta politik sebentar lagi, pesta harus bahagia. Bahagianya tempatnya ada di Jember. Dan di Indonesia tentunya semuanya ya. Jadi kami kemas nanti di JFC ini for democracy nanti, itu ada stage terpanjang di dunia. Ini ada 12 negara yang akan datang Mbak. Datang timnya untuk ikut. Bukan nonton, ikutan. Ikut juga ya. Itu karena kami punya stage ada catwalk panjangnya 3,8 km. Catwalk terpanjang di dunia. Dan itu catwalknya kayak apa? Jalan itu. Kayak kalau di Jakarta di Jalan Sudirman Tamrin ya. Itu kan tapi kami kasih barikade. Barikadenya itu bukan sekedar barikade pagar saja, tapi di itu ada lightingnya. Lightingnya sepanjang itu. Jadi kalau kita ambil dari drone di atas ada sepanjang, ada lightingnya dan itu Mbak, dan ada balkon-balkon di sepanjang jalan itu, gitu. Dan di situ dengan GFC itu bukan karnaval sederhana, tapi karnaval yang menginspirasikan, environment-nya ada yang besok ini kan tagline-nya tuh time lapse ya, kembali tentang peradaban kuno dulu. Adanya penciptaan bumi sampai ke demokrasi hari ini. Sampai hari ini itu digambarkan dalam bentuk tampilan-tampilan performance yang memang menggambarkan kejadian-kejadian itu. Ini seru banget nih. Mungkin sahabat kompas.com yang mau berkunjung ke Jember nih Agustus nih ya. Ya, saya harap datang. Tanggal 4-5-6. 4-5-6. Saya tunggu nih semua ini. 3 hari nih. Pas kan tadi kalau mau ke Jember 3-4 hari. Sama ini Mbak Anas, saya targetnya ini 1 juta visitor datang ke Jember. Jadi rame nih bulan Agustus di Jember ya. Ada yang sebelum tanggal 4 ini sudah ada ya, pra JFC sudah ada. Seminggu sebelum itu sudah ada pra JFC, sudah ada giat-giat. Pasca JFC pun juga ada giat-giat itu yang melanjutkan itu. Dan kami tawarkan pada pengunjung yang dari luar, kalau ada bis gratis di situ Mbak, untuk bisa ngantar kemana-mana. Saya mau 2 hari di sini, sehari juga aksesnya gampang nih. Mau ke UMKM, mau ke kulineran gitu, monggo sudah banyak. Ini seru banget nih mungkin nih Agustus ya. Nah Pak, mungkin nih selama Bapak menjabat dari tahun 2021, apa mungkin yang jadi PR besar nih Pak di Kabupaten Jember yang harus Bapak selesaikan sebelum masa jabatan? Kemiskinan. Jadi kami masih punya ada tentang bahwa PR besar kami ini bagaimana
kita harus mengentaskan kemiskinan. Stunting AKKB. Stunting AKKB ini adalah PR besar kami. Karena kami berawal masuk ke Jember kemarin. Ini saya baru 2 tahun 4 bulan Mbak Anas, kami mimpin Jember ini. Baru 2 tahun 4 bulan ini. Tentunya itu adalah bagaimana kita problem kemiskinan stunting AKKB itu bisa turun, kita tekan gitu Pak. Dan ini bisa kita selesaikan dengan konsepnya sederhana sebenarnya. Konsep yang berwawasan dengan masyarakat. Harus mengikut sertakan masyarakat. Kepedulian terhadap masyarakat. Contoh setiap kegiatan-kegiatan apapun, masyarakat diikut sertakan dalam konsep mulai dari kelembagaan, membuat satu SK, surat keputusan bupati, harus masyarakat dilibatkan ke dalamnya. Jadi konsep dengan tetap masyarakat harus ikut andil di dalamnya, termasuk institusi yang lain ya, otomatis itu. Karena ini harus digotong royong, nggak mungkin kolaborasi kalau istilah kami, itu wajib dilakukan. Tanpa itu, kalau kita hanya berdiri sendiri, tidak akan pernah berhasil. Berhasilnya cuma berapa persen saja. Tapi kalau kita kolaborasi dengan semua stakeholder, insya Allah itu tidak terlalu sulit untuk melakukan program-program kita. Oke. Apa mungkin nih Pak, harapan besar Bapak untuk Kabupaten Jember ini ke depannya? Ya, harapan kami di Jember ini, Jember menjadi satu epicentrum kekuatan yang bisa mengayomi di Jawa Timur khususnya ya, dan khususnya pada di Tapal Kuda sekitarnya. Dan dengan beberapa prinsip kami harus melakukan kolaborasi, bersinergi, tapi juga ada satu syaratnya lagi, ada akselerasi, harus ada percepatan. Karena percepatan tadi sekarang kita mendapatkan mendapatkan bonus demografi kita, anak-anak muda lebih banyak. Sekarang anak muda lebih banyak nih. Kalau anak muda ini maunya instan cepet, ada hasil nggak? Ini konkret nggak? Kan gitu kan? Kalau nggak konkret dia nggak usah kan gitu anak muda. Maka harus ada kalimat akselerasi, Mbak Nanas. Kalau nggak ada akselerasi tentunya sulit untuk kita mau tawarkan kepada siapapun. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir nih Pak, ini katanya Bapak suka berpantun nih Pak. Apa mungkin ada pantun nggak nih buat saya memang sahabat kompas.com nih yang lagi nonton? Saya kalau di Jember, kalau Mbak Anas, kalau ke Jember, yang lain kali ke Jember, kalau ketemu begini Mbak Anas harus juga berpantun. Ataupun siapapun kalau mau ke Jember, mau terus ada sambutan ketemu sama Bupati saya, mereka sambutan setelah itu harus berpantun, Mbak. Ada ini, kenapa? ada saya siapin. Ada, ini saya bacakan Oke, pantunnya, boleh ya. Bapak. Saya ngadep ke spera yang paling biar nampak wajah saya nih. Mbak Anas dijawab dengan jos gitu, Mbak Anas. Jos gitu ya. Oke. Ikal rambut dipasang pita. Jos. Cantik dipandang, layak dipuja. Jos. Tinggal disebut ribuan wisata. Jos. Gak usah ragu, ayo main ke Jember aja. Saya mau bales nih Pak, Ya, pantunnya. ya. Oke. Apa jawabannya? Cakep. Cakep, asik ya. Oke, pagi-pagi ke Cikini. Cakep. Beli kue rasa duren. Cakep. Terima kasih Pak Hendy, Bupati Jember yang paling keren. Cakep. Terima kasih banyak Terima Pak kasih banget. Hendy sudah datang dan cerita-cerita soal Jember ini. Mungkin Agustus nanti kita datang ke Jember ya untuk lupa. main ya. Oke, baik. Dengan senang hati. Baik, terima kasih Pak hari Manas. ini atas waktunya sudah datang ke Nusa Raya. Nah, sahabat kompas.com, itu dia tadi perbincangan saya dengan Pak Hendy selaku Bupati dari Kabupaten Jember. Nah, sahabat kompas.com, jangan kemana-mana. Dan tetap saksikan kompas.com dan juga follow media sosial dari kompas.com. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.